Nah, waktu dia sakit itu sampai akhirnya karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku harus berhenti kerja. Kapal tenggelam, semuanya akan muncul di mana? Ayo. Ya bukan dengan pertanyaan kayak gitu, aku bukan tim SAR lah. Apa urusan sama jurnalis ditanya? Tanyanya sama tim SAR, muncul di mana? Lagi main karet, tiba-tiba hilang. Kakak monyong, adeknya Memble. Buka sosmed, banyak netizen bilang, marah yang lucu, ya Zenda. Oh, aku tadi udah mau marah nggak? Aku bilang Memble, ternyata ya. Yang lucu Jinda Munte. Aku juga punya pantun, Kak. Kenapa? Pantun ya. Oke, sebentar, aku ingat dulu. Alah? Iya, biar cocok, biar cocok. Oke, bersihin kaca pakai minyak wijen. Makan mangga di atas genteng. Iya. Nah, Kang Caca memang legend. Mantap. Tapi Jenda yang ganteng. Kalah juga ya. Ini jatuhin orang juga nih. Nggak jatuhin. Kan itu legend kan. Kang Caca legend. Aku ganteng. Aku ganteng aja belum bisa jadi legend lah. Masih baru. Tapi mantap lah. Tapi yang jelas kita juga sebagai seniman tanpa jurnalis atau tanpa orang yang mengembangkan itu nggak nyampe juga sih. Betul. Nah dulu juga kan Jenda mengawali karir sebagai jurnalis kriminal. Betul kan. Coba seperti apa itu awalnya? Aku jurnalis kriminal itu 10 tahun tuh Kang. Wih. Jadi jurnalis kriminal udah mulai dari kejahatan-kejahatan kecil kayak pencurian helm, mulai dari ya maling-maling pakaian dalam wanita, pernah Kang. Dia sih bilangnya buat ngilmu. Ya banyak orang yang bilang kayak gitu ya. Terus sampai aku pernah berurusan dengan kasus mutilasi. Tahun berapa dan di mana tuh? Aku lupa tahun persisnya, tapi itu kasusnya viral tuh Kang waktu itu. Itu potongan-potongan tubuhnya itu ditaruh di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, kebetulan aku tuh di salah satu titik potongan pertama itu bagian pahanya. Bagian pahanya, nah aku pas datang ke situ masih sama polisi. Masih sama polisi, ya baru datang, nah tiba-tiba polisinya dapat suara di HT. Ini ada lagi ditemukan potongannya di titik yang lain. Nah polisinya nyamper terus bilang, Mas titip dulu ya di sini. Nanti ada ambulans yang datang untuk ngamanin. Berapa orang yang ketitipan? Saat itu aku berdua sama temen, tapi temanku ini ngikut dia, jadi aku sendiri di situ. Siang atau malam? Siang sih. Cuman siang. itu di bawah kolong tol gitu dan agak sepi, nggak ada penduduk. Jadi cuma mobil-mobil yang lewat, tapi ya serem lah Kang. Tapi berarti kalau gitu sering liputan bareng-bareng polisi ya? Sering liputan. Kita tuh sampai saking lamanya aku liputan bareng polisi itu sampai aku tahu ada mitos-mitos di penanganan kejahatan. Jadi kalau korban gitu bisa ditanya tuh Kang katanya. Oh, itu bilangnya kalau orang-orang ilmu tuh masukin ke kurungan. Misalkan seseorang nih sama si yang bisa itu dimasukin ke badan saya misalkan. Apa yang mau ditanya itu jadi yang mengucapkan sayanya gitu. Tapi nggak semistik itu. Jadi ada yang bilang kalau ditanya, misalkan ini siapa yang bunuh. Nah nanti entah gimana itu penyelidikan kepolisian lebih gampang. Tapi kan ini percaya nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau begitu sering banget. Jadi kalau ada mayat gitu ditanya. Siapa yang bunuh? Nah biasanya kalau lukanya di belakang terus posisi mayatnya tertelungkup nggak bisa ditanya Kang. Karena dia juga mungkin nggak ngelihat pelakunya siapa. Sebelum dia meninggal dia nggak lihat siapa pelakunya. Tapi kalau dia lukanya dari depan, terus dia terlentang, ada kemungkinan dia mengetahui siapa pelakunya. Saya pernah berteman dan satu sinetron sama seseorang. Itu orang seperti apa ya? Seperti punya indera keenam ya. Ketika dia itu diajak pulang dari rumah sutradara mau pulang ke arah Jakarta, kasihan dia. Kenapa? Jadi begitu asal dia duduk begini, lihat keluar tuh lihat makhluk yang udah nggak ada ini kepalanya, ada yang udah nggak ada tangannya.
Mungkin juga kalau saya pikir jangan-jangan itu jelmaan dari korban-korban di jalan. Mungkin. Kasihan nih sampai pucat sampai rumah. Aduh, katanya untung aku. Jadi tidur dia kalau misalkan suaminya dipegang setir, dia merebahkan itunya. Biar dia nggak ngeliat. Iya, biar langsung itu. Baru dia bisa jalan. Kasihan, semua menggigil sampai. Rupanya seperti itu mungkin yang ketegangan darahnya, yang menjelma jadi. Tapi kadang-kadang yang begitu kalau dalam Muslim itu bisa juga jadi fitnah. Karena yang nama Qarin itu yang selalu di kiri dan kanan mendampingi kita dengan bentuk makhluk gaib gitu ya. Asal ditanya, ya itu mungkin yang ditanya kan begini dalam Islam nih, misalnya karena kebetulannya memang kami orang Muslim, jadi kematian seseorang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan di awalnya gitu. Jadi kalau sudah mati ya mati. Tapi itu ada yang bisa ditanya atau apa, itu adalah Qarin yang selalu mendampingi sejak dia lahir sampai dia meninggal. Jadi gitu. Kalau berdasarkan pemahaman Qarin itu ada kemungkinan Qarinnya bisa ditanyakan berarti kan, mengetahui. Seperti itu. Dan itu memang akan menjadi fitnah karena sebangsa jin kan bisa saja berbohong, menghalus-haluskan bahasa seperti memberi nasihat, padahal nasihat itu kan belum tentu kebenarannya kan begitu. Atau kadang manusianya sendiri yang terlalu improvisasi, Kang. Bisa jadi. Soalnya belum dijawab. Padahal belum ada jawaban gitu. Dalam kerjaan seperti tadi di peliput seperti itu ya. Sering berarti ketemu dengan hal-hal yang mistis itu ketika bareng-bareng dengan polisi atau ada kejadian yang kadang-kadang tidak bisa dimengerti gitu menurut nalar gitu. Kalau aku sih nggak pernah secara langsung, Kang, tapi yang aku dengar ada kalanya pengungkapan yang tidak masuk akal itu dia kenapa tidak masuk akal karena penyelidikan itu misalkan sudah buntu, Kang. Tapi nanti ada yang misalkan keluarga korban mimpi atau kayak dikasih tahu sama si arwah korban. Cuman kan tadi seperti Kang Caca bilang kan nggak ada, setelah dia meninggal udah nggak ada lagi gitu. Cuman masih sering ada kasus-kasus yang terungkap karena kejadian-kejadian yang itu tadi dari mimpi, dari pengakuan gitu. Kalau aku sendiri nggak pernah, Kang. Aku pernah dikurung di kamar mayat, Kang. Sengaja itu. Sengaja. Bukan hukuman, bukan. Ini, iseng aja gitu. Iseng. Dikunci tapi. Dikunci. Terus sikap. Jadi dan itu kebetulan kamar mayat adalah, aku nggak sebut rumah sakitnya, itu kamar mayatnya yang kecil gitu. Jadi ketika kita dikurung tuh aku udah hadap-hadapan nama mayatnya. Masih mungkin masih mending kalau mayatnya itu belum mengeluarkan bau busuk atau apa. Waktu itu belum, karena dia baru jadi baru diantar. Nah, aku tuh pengen tahu lukanya apakah benar dia. Waktu itu kan diduga dia lompat dari angkot karena mau dirampok di dalam angkot. Nah, aku cuman pengen pastikan apakah lukanya hanya kalau dia jatuh dari kendaraan gitu kan, lukanya luka-luka baret, luka-luka benturan. Apakah ada luka benda tajam? Jadi kalau ada luka benda tajam kan itu berarti kita bisa buat data awal bahwa dia mungkin sudah dilukai sebelum dia ngelompat. Nah, aku pengen nyari tuh, ada nggak nih luka senjata tajam di tubuhnya gitu kan. Aku lagi ngeliat gitu, tahu-tahu pintu udah ditutup, dikunci dari luar sama temen. Itu canda ya pastinya. Bercanda. Itu kalau sampai mayatnya bangun kan aku yang tidur. Aku yang tidur tuh. Iya, balik ya. Berarti ada kesamaan sama saya. Dulu salah satu rumah sakit nggak tahu kalau yang saya nyender itu di pintu di atasnya ada tulisan kamar jenazah. Nah, begitu malam 1:30 saya lihat bayangan tinggi banget tuh bayangan. Kayak saya senterin masih tetap, saya kan bawa lampu senter kecil. Jam 1:30. Ternyata kita nggak boleh juga berprasangka bahwa itu semata-mata setan atau apa. Ternyata itu apa? Bayangan belek saya. Kalau begitu dihilangin, tetap terang lagi, nggak ada itu.
Ya aku tadi udah mikir horor-horor loh, Kang. Kan jadi cerita belak-belek pula. Nah inilah hebatnya Zenda ya. Awalnya iseng bikin konten, akhirnya kok jadi viral itu. Betul, Pak. Mantap itu ya. Karena memang sekarang sudah zamannya apa ya? Digital, medsos, ya. Iya ya. Konten. Terus gimana itu? Awal kok bisa begitu? Aku perjalanan konten ini kan awal sekali dulu aku masih sambil liputan, sambil jadi jurnalis. Nah, karena aku udah biasa liputan, jadi kenal lah sama teman-teman polisi juga kan. Sampai suatu ketika aku pernah ngonten, itu waktu itu lagi ada bentrokan besar Bawaslu, waktu itu lagi musim Pilpres. Itu bentrok. Nah, ketika lagi ada bentrokan, ada gas air mata, aku malah ngonten tuh nyanyi lagu Korea, lagu Rusia waktu itu. Jadi aku nyanyi, belakang ada Brimob lagi megang pentungan gitu. Rame. Viral jadinya. Berapa bahasa sih? Kok jadi jurnalis itu berapa bahasa yang dikuasain? Kalau aku sebenarnya bahasa Indonesia aja, Kang. Hah? Oh gitu. Justru aku bahasa Inggrisnya, wah udah tingkat tinggi lah. Sometimes in Discovery Channel, John Cena, son of Brad McGregor, National Geographic is an Afrika kangguru. Alah. Ini tingkat tinggi, Kang. Kalau kangguru kan di orang Bandung atau orang Sunda ya? Bukan Kang itu maksudnya, bukan. Kakak saya jadi guru, saya panggilnya Kang Guru. Kang Guru kan begitu. Itu kan bukan itu yang tadi kau bilang maksudnya. Itu apa tadi? Itu tadi, aku juga nggak ngerti loh, Kang, asal nyebut aja maksudnya. Emang begitu. Terus sekarang sejauh mana nih dari konten tersebut? Entah manfaatnya, entah hasilnya, entah apa. Kalau hasil banyak ini. Udah ya sangat-sangat membantu lah, Kang. Jadi nah, sambungan tadi aku jadi jurnalis sambil ngonten udah mulai rame. Tapi kan waktu pandemi nggak boleh ada keramaian tuh. Aku biasa kontennya harus nyari tempat rame. Demo atau pasar atau mall atau lampu merah. Nah, saat pandemi aku kan nggak boleh tuh. Vakum ya. Vakum di rumah aja. Nah, karena lagi di rumah aja aku bingung nih mau bikin konten apa nih, tetap harus upload, tetap harus posting. Akhirnya karena aku bingung, aku tuh udah sempat bikin sketsa, tapi juga aku ngerasa nggak bisa di sketsa. Terus iseng, ada yang mau curhat nggak soal cinta? Misalkan gitu kan aku taruh, aku bikin Q&A tuh, pertanyaan-pertanyaan, ada yang mau curhat. Padahal Anda sendiri gagal bercinta ya? Saat itu ya, waktu itu. Jomblo lama soalnya kan. Nah, ternyata pertanyaannya nggak ada yang soal cinta-cintaan. Padahal yang diminta siapa yang mau curhat soal cinta. Nggak ada, pertanyaannya tuh seputar, Bang, kenapa saya nggak pernah lihat ayam jalan sama bapaknya? Terus, Bang, kenapa SpongeBob warnanya kuning? Pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Dan akhirnya aku kesel tuh, Kang. Emosi, aku jawabnya marah. Malah rame, malah seneng dimarahin. Nah, marah itu manfaat bagi apa ya, bagi apa sih ya? Bagi saya sih, Kang. Ya, benar. Bagi saya. Nah, itu tadi manfaatnya ya sampai sekarang ya lumayan, Kang. Udah ya bisa tambah-tambah lah buat kebutuhan-kebutuhan lah. Dari marah-marah. Ternyata boleh juga orang lain yang marah ya. Kontenin aja. Dan ternyata kalau ngelihat orang marah tuh emang lucu, Kang. Jadi aku ini suka marah-marah. Terus aku kalau ngelihat orang marah tuh memang, oh gini ya rasanya ngelihat orang marah tuh lucu gitu. Karena memang begini sebetulnya. Kita nggak sadar kalau kita marah itu sebetulnya walaupun ditujukan kepada orang, bukan marah kepada orang loh. Marah kepada nafsunya sendiri. Oh iya. Nih sekarang ini saya pengen tahu nih ketajaman seorang jurnalis. Saya ada pertanyaan. Kalau ada bis kecelakaan, pesawat kecelakaan atau pesawat jatuh, ada kapal tenggelam, semuanya akan muncul di mana? Ayo. Ya muncul di lokasi kecelakaannya lah. Oh itu jurnalis punya pemikiran begitu. Ya bukan dengan pertanyaan kayak gitu, aku bukan tim SAR lah. Apa urusannya sama jurnalis ditanya? Tanyanya sama tim SAR, muncul di mana? Tim SAR aja kadang masih harus nyari loh, Kang. Jurnalis misalnya begini, marah, nggak perlu begitu. Kok nggak perlu begitu? Iya kan. Nih, ada nih kecelakaan nih, kapal laut. Tim SAR aja nanti bisa berhari-hari untuk nyari. Itu prakteknya, prosesnya. Tapi kan pertanyaan muncul di mana itu semua? Ya nunggu nanti muncul nggak tahu di mana. Kok ditanya sama aku juga? Lah, jurnalis kok nggak tahu?
Jurnalis itu adalah pendampingnya polisi, pendampingnya kejaksaan, atau harus tahu dong. Yang munculnya di TV, di berita. Segitu doang jurnalis ya. Aku kirain apa tadi muncul di mana muncul? Ya iya memang muncul di berita. Coba yang ini aja nih, pertanyaan untuk anak-anak aja. Pengen tahu jurnalis bisa. Kencengan mana sih pesawat sama kereta? Pesawat. Oh, nggak bisa. Kencengan diikat. Ayo diikat kenceng. Diikat. Ikat sampai jerit-jerit itu. Aman. Jangan marah terus. Ini Kang nih bawaannya. Udah emosi tapi harus kutahan legend ini. Tapi ada saatnya marah, ada saatnya juga lembut. Ya aku kan dari tadi lembut. Itulah orang Batak itu, saya sukanya begitu. Kadang-kadang lidahnya kalau bicara keras, kenceng, tapi ketika nyanyi lagu Batak, wah indahnya. Mendayu-dayu, melo, cengengnya dapat. Aduh, benar. Nih kalau orang Batak nih kalau udah nyanyi tuh pasti ada Nah, kalau sini cara menyanyi yang menakutkan kayak begitu. Bukan lembut itu, menakutkan. Rese itu namanya kalau gitu. Iya, maksud aku pengen ngasih tahu ada vibra-vibra sedih gitu loh kan. Nah, makanya di saat keras harus keras. Kita bicara keras, marah itu juga solusi untuk mendamaikan hati. Kalau udah marah, ya gimana sih, udah lepas kan kita. Lepas, emosinya betul. Udah lepas. Tapi aslinya aku kalau dalam kehidupan sehari-hari aku kalau marah malah diam loh Kang. Itu udah prinsipku dari dulu. Nah, tapi kan punya ini dong. Punya usaha hari-hari, mana mungkin harus diam. Kan kalau orang pedagang juga kan, pebisnis juga kan. Oh iya, iya. Tapi aku saat bisnis aku nggak boleh marah kayak aku biasa. Karena nanti justru aku bisa kehilangan pelanggan gara-gara aku marah. Itu apalagi apa sih yang di bisnis di sana? Kerjanya apa sih bisnisnya? Kalau sekarang aku bisnis. Kalau dagang lah gitu ya. Dagang. Dulu aku ya orang taunya aku dulu bisnis handphone kan. Cuman kalau di handphone itu enggak, aku karena sebenarnya kalau di handphone itu hanya brand ambassador sebenarnya Kak. Tapi memang aku bantu-bantu untuk jadi konsultan usaha tersebut. Nah, kalau sekarang aku yang bener-bener incas ke dalam, terus aku mikirin gimana pembuatan bahan, mencari inovasinya, aku tuh di bakmi. Oh, bakmi. Sekarang. Karena kan aku orang Siantar. Siantar itu terkenal dengan bakminya. Dan orang Siantar tuh punya habit yang namanya sarapannya bakmi, Kang. Jadi kalau main ke Siantar, Kang Gaca keluar nih, di jalan-jalan tuh orang tuh yang ramai toko-toko bakmi pagi. Iya. Berarti sama Aceh ya? Aceh juga seperti Aceh, itu ya? kopi dan mie-nya kan, ya. terkenal mie Acehnya. Nah kalau di Siantar, dia anak bakminya. Bakminya, produkku namanya anak bakmi. Kalau di Siantar tuh bakminya yang di semua tempat tuh bakmi. Dan aku memang dari kecil dibesarkan dengan yang terbiasa sarapan bakmi. Ada gajah mati yang paling susah siapa? Yang tiba-tiba lagi ngomongin bisnis, ngomongin kusut, langsung tebak-tebakan. Kan selingan dulu. Selingan. Jangan ada pokoknya patahin aja yang tadi, karena yang tadi kurang. Ngomongin bisnis aku udah tenang kali. Ngomongin bisnis nih, nggak boleh emosi, nggak boleh marah aku, karena urusannya sama bisnis. Tiba-tiba tebak-tebakan lagi. Tadi ketika nggak marah-marah, sepi. Ternyata marahnya tuh enak. Marahnya enak. Jadi pertanyaan tadi kira-kira apa jawabannya? Apa pertanyaannya? Aku tadi udah keburu naik darah. Kalau gajah mati, siapa yang sedih? Ya anaknya, keluarganya pasti sedih. Enggak lah. Kok enggak? Udah pasti yang sedih keluarganya lah pasti. Enak aja jurnalis kok begitu. Jurnalis, terus siapa yang sedih? Siapa yang sedih kalau bukan keluarganya, Kang? Tetangganya nggak mungkin. Tukang gali kuburnya. Lebak kegedean, susah berapa kali manusia itu. Ya kan? Tapi ya juga. Aduh, aku mau marah tapi ya aku kelihatan nampak bodoh kali di sini memang. Emang. Sekarang lagi nih lah, jangan marah terus. Kadang-kadang kan seorang janda tuh sering bikin kalimat yang inspiratif. Coba salah satunya apa itu? Salah satu yang inspiratif ini quote favoritku. Iya. Quote favoritku, makanya aku selalu ingat. Biasa aku buka catatan, Kang. Tapi karena ini quote favoritku, aku selalu ingat ini. Di dalam setiap berhasilmu,
di situ ada doa ibumu. Hmm. Itu satu kalimat itu aja. Di dalam setiap berhasilmu, di situ ada doa ibumu. Berarti ada juga seperti aku punya quotes gitu. Punya? Setiap kali kejahatan pasti ada orang yang jahat. Ya kan? Harus mengimbangi jurnalis. Gak ada air buat kusiram ke mukaku ini ya. Udah panas sekali loh ini. Ya, namanya kejahatan ada orang yang jahat di situ. Oh gitu. Oh gitu lagi katanya. Lagian gak ada terpancing loh orang. Aku kira tadi wah ini ada quote yang bagus juga. Apalagi Kang Caca kan legend nih. Pasti inspiratif nih quote-nya. Iya. Ternyata dari setiap kejahatan ada orang jahat di situ. Semoga Jenda tetap ya begini aja lah ya. Karena kalau Aku kirain aku mau ditenangin loh. Aku kan lagi marah. Semoga Jenda bisa lebih baik, bisa lebih tenang. Begini aja. Tapi untung kalau saya sekarang ijazah SD nggak ada. Ijazah SMP nggak ada. SMA juga kebetulan saya baru sampai SMA ya. Karena Tunggu dulu. Ijazah SD nggak ada. Nah. Ijazah SMP nggak ada. Iya. Kebetulan saya sampai SMA. Ini maksudnya kayak mana nih? Kan belum selesai. Jangan marah dulu dah. Ya aku langsung terganggu soalnya. Rumah di mana? Rumah Taman Mini. Gue jegat ntar. Ampun. Jangan dong, orang tua ini banyak akalnya, ngejegat orang di mana aja bisa. Ya, kalau itu aku pasti kalah kalau yang cegat Kang Caca. Jadi begini. Ijazah SD nggak ada. Nggak ada, karena apa? Nggak tahu hilang kemana. Oh iya. Atau nyimpennya lupa di mana. Hilang lah, hilang. SMP juga begitu. Hilang juga. Hilang juga. Nah, ijazah SMA mau kita bisa kuliah bagaimana? Ijazah SMA nggak ada karena apa? Saatnya kelulusan, pembagian ijazah, itu saya kekurangan biaya untuk nebus itu karena saya masih punya SPP utang SPP Tunggakan SPP sekitar 9.000 perak di tahun 81 SMA tuh ya. Oke. Nah, begitu saya dapat uang mau nebus itu ijazah, datanglah ke sekolahan. Yang sekarang kalau di Jakarta tuh Wisma Metropolitan 1 dan 2, yang ini Casablanca, di sebelah sini tuh sekolah saya tuh SMA GMK. Begitu saya datang ke situ udah dipugar, nggak ada tuh SMA-nya. Begitu berangkat lagi ke tempat kepala sekolahnya, meninggal. Terus saya mau ngambil itu ijazah kemana? Nggak ada satupun yang ini. Aduh udah susah dah. Nggak bisa bantu itu Kang. Nah justru barangkali sekarang saya kan itu masih menggantung ini utang ke sana. Barangkali aja masih ada pegawai yang SMA saya dulu. Tolongin dah. Berapa kek mau nebus? Ya orang aku. Ijazah palsu juga nggak apa-apa. Ijazah palsu apa? Nggak ada. Ini apa nih? Kenapa jadi acara dinas pendidikan aku? Ngurusin orang ada utang SPP tahun 80-an pula lagi. Oh, tapi ternyata sih begini ya. Walaupun sekeras suara kayak begini, sikapnya seperti ini, tapi sepertinya ini penyayang kepada keluarga, anak istri, mertua dan semualah. Betul. Sepertinya dari sudut pandang saya ada begitu. Kadang-kadang saya nggak percaya dengan lembutnya orang, tapi tiba-tiba kadang-kadang, wah ini keras ya, bicaranya keras, tapi kok penyayang gitu. Penyayang, penyayang banget. Apalagi ibu sih. Sayang kalau punya duit itu sayang ngasih gitu. Maksudnya gimana sayangnya? Bukan Kang. Jadi tuh, nah ini sebenarnya jadi background story cerita aku sampai akhirnya ngonten tuh karena ibu sebenarnya. Kok jadi karena Ibu tuh waktu itu di tahun 2017 sampai 2018 tuh sakit keras Kang. Sampai cuman benar-benar bisa tidur di tempat tidur doang. Nggak bisa gerak, nggak bisa kemana-mana, dan aku kan tinggal cuma berdua sama ibu. Karena sebelum rumah tangga ya, sebelum keluarga ya? Sebelum keluarga aku cuma berdua sama ibu karena aku anak tunggal dan kebetulan ayah sama ibu sudah pisah dari aku kecil. Nah waktu dia sakit itu sampai akhirnya karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku harus berhenti kerja. Berhenti kerja untuk fokus ngurusin ibu karena aku harus belanja, harus masak, harus ngasih ibu makan.
minum obat, terus harus kontrol ke rumah sakit. Lalu uangnya didapat dari mana? Nah, jadi karena aku berhenti kerja, tapi aku nggak boleh ketahuan berhenti kerja, Kang. Oh. Karena takutnya ibu tambah parah. Kalau itu saraf kejepit, ada jantung, lambung, diabetes. Jadi aku tetap habis ngasih mama sarapan, aku tuh keluar rumah. Berarti masih di Medan ya? Di sini, Kang. Oh, udah di sini. Oh. Udah di sini. Waktu itu aku kan jadi jurnalis itu. Sampai aku akhirnya berhenti. Nah, aku keluar rumah seolah-olah aku kerja. Aku begitu selama setahun, yaitu sampai rekeningku itu benar-benar nol, Kang. Semua tabungan habis. Benar-benar, bukan hanya tabunganku tapi juga tabungan ibu habis, semua kami benar-benar cuman ada nol. Nah, tapi karena aku tadi bukan bolos kerja, karena aku udah berhenti kerja dan tetap keluar rumah, akhirnya aku rajin ngonten di luar. Nah, justru dari ngonten itulah aku sampai sekarang malah. Dan sekarang sampai ibu akhirnya sembuh, benar-benar sembuh, udah bisa aktivitas semuanya. Dan aku tetap ngonten sekarang. Dan semua pemasukanku dari ngonten ini. Tapi sudah sejauh mana itu hasil dari ngonten itu? Hasil dari ngonten ya puji Tuhan itu ada, ya bisa bikin rumah kontrakan, bisa punya kendaraan, ada beli rumah. Lagi kemarin bisa buka usaha. Tadi sebetulnya saya sebelum ketemu, saya ngomong sama kreatif. Saya akan kedatangan tamu siapa? Jenda katanya. Aduh, berarti kita akan bersedih nih kita. Karena berarti dia udah nggak punya suami. Ternyata nggak bawa suami. Janda! Lagi ngomong serius ini kan, Kang. Ini harusnya tadi ada efek-efek musik sedih di sini, ya kan? Terharu, ternyata tiba-tiba jadi janda. Kita jadi tenang leher pun ya. Hari ini, alhamdulillah, membuat saya senang, terhibur, walaupun otot saya masih selamat loh. Ya, ototku yang tegang nih. Iya. Terima kasih, kami semua terhibur. Kami maksudnya kreatif, belum tentu si penonton mau kehibur. Iya, pasti. Paling besok nggak tahu udah ini komennya ada yang nyela, ada yang ngebully, ada yang apa, terima aja ya. Enggak, kan ada Kang Caca di sini. Orang mungkin dibully. Orang legend Kang Caca ini legend mandi kembang tengah malam. Untuk apa kau lakukan? Kalau hanya mengejar laki-laki. Bukan itu mah. Udah kenceng salah lagi. Yuk kita baca tuh. Oke. Kameranya ini apa ini tuh? Sono. Apa ini? Oh, sini. Wey, nonton YouTube ini sampai habis. Karena kalau setengah-setengah, kenapa kan kalau setengah-setengah kan? Rugi. Iya. Enak kali aku ngomong panjang lebar, Kang Caca cuma ngomong rugi aja. Tapi kan diterusin sama kita nih. Oke. Kalau suka di-share. Oke. Tapi kalau nggak suka, kasih tahu temen aja. Oh ya. Nggak suka itu. Sama. Share, kasih tahu di grup-grup keluarga kalian, grup Karang Taruna, grup RW, grup RT. Iya. Kasih tahu kagak gitu. seneng gitu bilang aja. Tapi tetap juga kan kekirim-kirim juga. Iya memang, nyarinya dari situ juga kan. Oke, makasih Jenda. Makasih Kang Caca, terima kasih. Maaf lahir batin. Terima kasih Kang.